Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Halo semuanya. Halo. Jadi sekarang di sini di sini aku sekarang sama Mbah. Bisa dikenalin sendiri Mbah? Profilnya gimana Oke, aja? nama asli juga nih? Terserah sesukanya. Oke, nama asli Dwi Hadi Setiawan, kalau nama Oh. panggilan sih dari dulu, atau di tempat tongkrongan sih seringnya Mbah Mbah, kok bisa? Mbah Busuk. Kok bisa Mas? Itu, ceritanya lama sih dari SMA, panggilan Mbah itu. Karena nggak ada? Karena jadi ceritanya ada 2 orang yang namanya Dwi, kan nama asliku Dwi Hadi Setiawan. Heeh. Yang satunya Dwi Pramono waktu SMA itu satu kelas. Nah, ada satu temen yang tiba-tiba panggil Mbah gitu. Mbah sama noleh. Dan aku noleh, loh kok dipanggil Mbah noleh awakmu? Ya iku nyapa aku noleh. Ya, Keterusan sampai sekarang. sampai keterusan sampai sekarang Terus sih. busuknya? Busuknya ketika ya mungkin waktu dulu masih muda, biar lebih keren aja ya. Kasih busuk Kok gitu, suka gitu pakai Mas? Z, Mbah busuk. Mbah busuk. Jadi kan sama ini kan ya Mas ya. Mulai campaign apa itu namanya? Pangan bukan perang. Pangan bukan perang. Nah, campaigns ini tuh nggak cuma pas saat ini aja. Ya, tujuannya nggak sampai saat ini. Maksudnya mungkin beberapa orang yang ada yang beranggapan kami ngelakuin hal ini selama krisis pandemi ini. Iya, soalnya mulainya mungkin pas Ya, ini. memang momennya mungkin pas ini. Cuma tujuan kami bukan hanya sampai saat ini, tapi kami bertujuan ini akan kami jalani, mungkin akan kami lakukan sampai nanti entah sampai kapan. Berarti tujuannya itu sebenarnya tidak terbatas ya Mas ya? Tidak waktunya. terbatas waktunya. Dan tujuannya bukan hanya untuk meringankan orang-orang yang terkena terdampak pandemi ini. Bukan itu tujuan. Tujuannya terus apa? Tujuan pangan bukan perang. Ya. Kalau kita bicara pangan, kita bicara makanan ya sama Makanan. karena pangan sama makanan sama. Jadi tujuan gerakan ini sebetulnya untuk saya sendiri sebuah bentuk protes. Terhadap pemerintahan. Bentuk protes terhadap kondisi ya pemerintahan, kondisi saat ini. Karena makanan buat saya itu sebetulnya hak semua orang. Makanan kan sumber nutrisi kita untuk melakukan aktivitas, untuk kita berkegiatan, untuk kita sehat, untuk kita waras. Itu untuk beberapa orang itu susah gitu Mas ya? Susah, hal istimewa lah untuk sebagian orang. Misal kayak mereka yang kerjanya tukang becak, mereka yang ojek, mereka yang pemulung, itu mereka memikirkan cari uang hanya untuk makan. Cari uang hanya untuk makan. Makan besok apa gitu Mas Makan pikir ya besok Mas? apa. Tapi mereka nggak bisa menikmati hal yang lain. Sedangkan negara sendiri adalah lembaga yang harusnya bisa mengolah bahan pangan atau bahan makanan itu tadi biar semua warganya menikmati dan menganggap hal itu hal yang istimewa itu kurang maksimal, tidak maksimal. Ya, malah mereka negara mengalokasikan uangnya itu untuk hal lain. Misal contohnya apa Mas? Ada poin. Ketika negara punya APBN dialokasikan untuk bidang pertahanan, untuk Kementerian Pertahanan lah misal mereka belanja alutsista, mereka melakukan pelatihan perang. Sedangkan hal itu misal dijadikan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita tadi, makan itu tadi untuk semua orang kan bisa. Iya, sangat bermanfaat ya Mas ya. Kan perang nggak setiap hari. Bahkan nggak tahu kapan. Perang nggak setiap bulan, tapi kelaparan orang butuh makan setiap hari. Setiap waktu Mas. Setiap hari. Iya. Makanya kami melakukan gerakan seperti ini untuk bentuk protes itu tadi. Karena lembaga itu tadi, kondisi sistem ini nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar semuanya. Makan itu tadi. Jadi jatuhnya mari sama-sama aja saling bantu gitu Mas ya? Sama-sama saling bantu.
Jadi kalau tujuan seperti itu kan kita nggak melihat momen pandemi seperti ini atau kita Mm-mm. waktu kondisi normal, kita kan nggak melihat itu. Memang tujuan kita protes kita sampai kapanpun. Dan itu sebenarnya kalau dibuat untuk ini kan masih kecil ya Mas ya, masih belum terlalu besar ya. Andai kata seumpama itu kan kebutuhan dasar sehari-hari. Andai kata itu dibuat untuk keperluan sehari-hari itu bisa nggak Mas Tamen? Maksudnya gimana? Bagi-bagi makanan tuh everyday. Everyday. Ya itu mungkin waktunya yang nggak bisa. Iya. Tapi kan kalau seumpama ini udah ada yang bisa untuk ditanggung jawab, kan lumayan Mas. Ya, kita kembali lagi acara ini sebelumnya kan nggak rutin. Belum bisa rutin ya. Belum bisa rutin tiap minggu sebetulnya, karena kalau cerita dari awalnya itu gerakan ini aku yang menginisiasi untuk di sini, gitu. November kemarin aku mulai jalan, itu pun sendiri. 1-2 kali kegiatan aku sendiri, dan untuk kegiatan selanjutnya beberapa teman ikut gabung. Makanya itu kenapa aku nggak bisa continue mungkin tiap hari atau tiap minggu, karena aku sendiri juga punya kesibukan di hal lain, kegiatan lain. Itu yang mungkin membuat kalau misal dibuat setiap hari atau setiap minggu itu susahnya. Cuma poinnya itu di sini Saman udah mau mulai ya Mas ya? Tidak hanya menjadi pemikiran aja, udah memulai, udah melihat kondisi. Itu so far itu Saman kan nggak Mas? Ngasihnya itu ke siapa aja? Untuk tujuan kami khususnya itu mereka yang benar-benar tiap harinya itu kerjanya keras. Kerja keras gaji minim. Kerja keras mendapatkan minim. Minim. Mungkin mereka yang harusnya bisa makan 3 kali cuma 1-2 kali. Mereka yang mungkin pulangnya bisa membelikan permen plus makanan ke anaknya cuma bisa membelikan makanan. Jadi kayak tukang becak, pemulung, pengemis, orang kita itu. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk semuanya, untuk semua orang. Tapi tujuan khususnya kita ke situ dulu. Ke orang-orang yang lebih membutuhkan dulu, iya, Mas. Membutuhkan. Tapi sebenarnya basicnya untuk semua yang untuk semuanya. Karena semua butuh makan ya, Mas. Semuanya butuh makan. Tapi andai kata ya, Mas ya. Orang-orang ini yang sekitar Saman itu di pasar, seumpama. Di pasar, dan orang-orang pasar ini tahu Saman dan nyupport Saman kan lumayan, Mas. Nyupport Saman, bantu maksudnya, bantu donasi gitu. Bantu donasi, iya. Sebenarnya, tapi belum ya? Belum. Untuk saat ini, untuk yang donasi, kalau donasi baru-baru ini di IG-nya Pangan Bukan Perang, aku ngasih keterangan, mari yang bergabung atau ingin berdonasi silakan DM atau WA ke nomor. Itu tadi, karena untuk yang kemarin aku nggak berani donasi karena aku belum punya teman, belum punya kru, belum punya pasukan. Untuk membagikan-bagikan. Melakukan kegiatan itu untuk kontinunya. Takutnya ketika banyak yang donasi, banyak yang ikut gabung, aku sendirian, aku nggak bisa langsung mengeksekusi lah, nggak numpuk ya, Mas ya. Hasil donasi itu malah numpuk ke aku nggak bisa nyalurkan cepat, kan aku nggak enak. Makanya ketika kemarin sudah ada teman-teman yang ikut gabung, ikut bantuin kegiatan, baru aku kasih di IG-nya Pangan Bukan Perang. Tapi sebenarnya donasi kan tidak Mas? Tidak ada ukuran minimal toh. Seberapapun boleh kan? Boleh, silakan. Mau donasi bentuk uang, mau donasi bentuk makanan. Beberapa kali teman ada yang donasi langsung bentuk makanan. Jadi ketika kegiatan hubungi, Mbah aku gabung iki nek lalapan, kami bawa. Jadi nggak hanya bentuk uang aja dan nggak batasi ya berapa nominalnya, kita nggak batasi. Siapapun boleh berdonasi, siapapun boleh donasi. Karena itu biasanya gitu loh Mas, mindset orang itu berdonasi itu harus, maksudnya malu pada diri sendiri ketika sedikit gitu loh. Padahal semampunya kamu sekarang punya uang 10.000 ya nggak apa-apa. Ya itu yang mengakibatkan kita
mungkin sulit bantu ya. Iya, karena merasa gengsi gitu Mas kalau ngasih dikit mungkin ya. Padahal sebenarnya nggak kan ya Mas ya, walaupun sama sendirian terima juga nggak bakal sama judge toh Mas. Nggak, kita nggak melihat seperti itu. Yang penting itu tadi, mau kamu bantu tenaga pun kita ayo. Is okay banget Mas ya. Mau gabung ketika kita mau kegiatan, ikutan gabung, cuma bantu bagiin, ayo, nggak masalah. Sebenarnya bagus banget campaignnya, cuma PR-nya untuk lebih teratur ya Mas ya. Ya, PR kami lebih teratur ya mungkin, dan butuh SDM, butuh tim yang memang bisa ketika ketika yang satu berhalangan mungkin bisa yang lain bisa mengisi dulu kekosongan ini gitu Mas ya. Iya, seharusnya gitu ya Mas. Mungkin itu. Sekarang masih itu. PR. Tapi so far aman ya Mas ya. Aman. Pembagian-bagian ini tidak ada tumpang tindih atau gimana gitu Mas ya. Untuk saat ini kita nggak pernah sih kayak ketika kita bagi terus kita barengan sama yang lain, itu nggak ada. Aman berarti. Aman. Berarti memang benar-benar mereka butuh banget untuk makan. Iya. Ya mungkin kejadian kayak kejadian lucu kayak misal kemarin. Apa? Kita bagi di Pasar Serono ya. Teman-teman kan dibagi dua. Aku jalan ada yang ke arah ke utara, yang satu arah ke timur. Ketemunya kita di Pasar Serono. Ternyata Pasar Serono sudah dilewati sama teman-teman. Sudah dikasih sebagian orang, aku lewat minta lagi kayak gitu. Mereka minta? Iya. Mas, bawa apa makanan, Pak? Asal apa dereng-dereng ya. Padahal sudah dikasih sama temanku yang lain. Gitu ya Mas, manfaatkan keadaan ya sometimes itu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, sebenarnya niatnya sih niatnya baik. Tapi emang seringnya kayak gitu loh Mas. Makanya aku jujur tidak terlalu, dari aku sendiri, aku nggak terlalu mau ngasih ke orang-orang yang random. Kalau aku emang pengennya orang itu benar-benar membutuhkan, langsung tancap gas ke situ, sebisanya uangnya dapat berapa ya udah segitu, kasih itu aja. Ya. Tapi nggak bisa berkala kalau itu. Makanya tujuan khususnya tadi kan kalau dari kami kan mereka yang memang membutuhkan ya, mereka yang benar-benar membutuhkan kayak itu tadi, tukang parkir, tukang ojek, tukang beca, terus pengemis, pemulung, seperti itu. Tapi ketika kita jalan, mereka sudah terpenuhi dan ini masih ada, ya kita kasih random. Mungkin ke pedagang cilok atau ke pedagang kaki lima yang jualan di pinggiran, seperti itu. Karena memang pada dasarnya makanan hak semuanya. Iya, lah ya semua harus ya Mas. Tapi sama ngerasa nggak sih Mas, orang-orang yang kelihatannya kayak gitu dan orang-orang yang kelihatannya, maksudnya orang-orang yang kelihatan membutuhkan makan ini sama orang-orang yang kelihatan membutuhkan makan. Padahal kan emang sebenarnya sama ya Mas, kayak saya bilang tadi ya. Kadang orang-orang ini cuma pintar menutupi aja dengan apa yang dia punya. Sebenarnya dia juga mereka mampu. Gitu. Ya kembali lagi ya ke niatnya tadi ya. Niatnya tadi. Pada dasarnya memang makanan itu hak semua orang. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Maksudnya itu urusan mereka. Mereka berarti bersandiwara. Iya. Tapi ada loh Mas, kasus orang yang kelihatannya punya uang tapi sebenarnya nggak punya. Banyak nggak sih orang kayak gitu? Iya. Anggap aja dia kayaknya bisa makan hari ini, padahal sebenarnya dia juga kesusahan buat bayar utang ke sini, buat bayar utang ke sana gitu loh Mas sebenarnya. Iya nggak sih? Ya ada sih. Cuma kita nggak sampai ke situ kali ya. Iya. Kita sebagai bagian makanan aja Mas ya. Kita bagian ke situ ya, Ling ya. Iya. Pokoknya ya Mas ya, prinsip dasarnya terpenuhi untuk bagian makanan. Terus jangka kedepannya sama tetap mau makanan jadi? Jangka kedepannya sih pengennya kita nggak cuma makanan ya. Pengennya kita nanti mungkin ke bahan mentah juga. Bahan mentah ya. Bahan pangannya ya, bahan pangannya. Seperti mungkin sembako, sayuran, atau hal lain, kebutuhan lain, kebutuhan pokok lain. Dan juga bisa jadi nanti kita ingin bagikan pakaian layak, maksudnya baju layak pakai, seperti itu. Berarti itu melebihi dari pangan nih? Iya. Kalau ke situ? Pengennya kita nanti ke arah situ juga. Kalau Mas ya pasti bisa lah ya? Iya.
Berarti ini untuk orang-orang yang hanya bisa berdonasi sayur, kayak gitu ya nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak masalah, nggak masalah. Kemarin juga ada salah satu teman dari komunitas juga itu pengen ngasih donasi sayur, kita terima nantinya. Nanti kita kalau sayur itu mungkin kita nanti kita paketkan dengan sembako mungkin ya, beras atau apalah. Jadi kalau bahan mentah kan kita samakan dengan bahan mentah juga, seperti itu. Oh, andai kata sayur aja, tapi berbagai jenis nggak Mas? Bisa jadi. Oh. Cuma jangan satu jenis aja gitu Mas. Terus kedepannya nggak ada planning lagi Mas selain itu? Tapi untuk sekitar sini aja ya? Kalau untuk kegiatan ini enggak. Maksudnya kegiatan ini pengennya konsepnya dulu aku pengen seluruh wilayah Banyuwangi. Pengennya. Tercakup ya Mas? Tapi sementara yang pernah kita bagikan itu di wilayah Genteng sudah beberapa kali sering. Malah sering Mas? Sering. Soalnya banyak teman-teman yang di sini. Jadi kalau kegiatan sudah ngumpul di sini gitu. Genteng, Sempu, Serono, Jajak gitu. Dekat-dekat sini semua. Dekat-dekat sini. Pengennya sih nanti ya ke arah timur atau utara nanti. Ya pokoknya sekitar Banyuwangi lah. Tapi kan aja Mas, Banyuwangi aja ya? Banyuwangi aja. Tapi emang mendingan gitu nggak sih Mas? Lebih terfokus ya? Iya. Kalau aku malah pengennya kegiatan seperti ini nggak cuma kami yang lakuin. Teman-teman mungkin punya inisiatif dengan komunitasnya, mungkin dengan pertemanannya, mungkin bikin kegiatan bagi makanan seperti ini, monggo. Gitu. Mau pakai nama Pangan Bukan Perang juga monggo. Ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa gitu. Mau bikin nama apa monggo, aku malah seneng. Yang penting kegiatannya ya Mas ya. Ketika banyak orang yang sadar bahwa makanan itu memang hak semua orang dan semua orang mendapatkannya, silahkan. Ya udah, nggak apa-apa silahkan. Berarti saman kan lu ya Mas ya, tidak membranding Pangan Bukan Perang untuk saman aja, tapi untuk semua aja. Enggak. Kalau bicara soal Pangan Bukan Perang sih sebetulnya sudah lama kegiatan ini ada. Sejarahnya ya istilah food not bomb itu sudah lama. Mungkin kalau Pangan Bukan Perang ini memang mungkin aku ya yang bikin istilah ya. Mungkin aku yang bikin istilah baru Pangan Bukan Perang. Tapi sebetulnya kalau sejarah pergerakan seperti ini sudah lama. Food not bomb namanya. Sama. Gimana? Awalnya itu sebenarnya gerakan dari luar ya, dari Amerika. Sama diinisiasi sama ya pergerakan komunitas punk seperti itu, karena yaitu tujuannya bentuk protes juga, bentuk protes terhadap sistem karena makanan komoditi bahan pangan itu dijadikan komoditi yang mengakibatkan orang sulit untuk mendapatkannya, nggak merata seperti itu. Jadi sebetulnya gerakan ini sudah lama. Tapi kan itu di sana Mas, di sini kan aku jujur dari aku sendiri aku belum pernah dengar kayak gitu. Kayak orang-orang ngasih bantuan secara berkala dalam waktu panjang itu aku belum tahu. Ya. Baru ini aku dengar. Biasanya cuma acara tertentu, Ramadan kayak saya bilang tadi. Kalau untuk penonton sebenarnya di Indonesia sudah banyak juga ya. Mulai aku kuliah itu banyak kegiatan seperti itu. Aku juga pernah ngelakuin waktu kuliah. Tapi berkala nggak Mas? Untuk penonton biasanya spontanitas ya. Maksudnya spontanitas ketika mungkin ada acara event musik, digabung dengan acara bagi-bagi seperti itu dengan nama penonton seperti itu. Tapi nggak bisa continue dia. Ketika ada event-event tertentu aja. Ya kan seringnya kayak gitu. Kalau kayak gitu juga pernah, juga tahu. Tapi kalau yang berkala kayak Saman yang bakal sama lakuin ini kayak masih jarang nih Mas. Iya. Ya mungkin. Soalnya di acara kampus pun banyak lah Mas kayak gitu bantuan-bantuan gitu, tapi ya nggak berkala juga. Jadi ini bagus banget sebenarnya kalau bisa bener-bener mungkin seminggu sekali dan merata keseluruhan. Iya. Semoga. Jadi teman-teman yang mau mau berdonasi nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Dalam bentuk apapun. Bentuk apapun, mau ikut donasi, mau ikut gabung
kegiatan. Sama berarti menerima penggabungan nih. Boleh, silakan. Kami nggak membatasi ya, kami nggak membatasi mereka dari mana, mereka sekolah, mereka siapa atau apa. Kita nggak membatasi semua itu. Mereka kadang ada yang berpikiran gini, ya temen kenalan, nganu yo, apa komunitasmu bagi-bagi makanan yo, boleh gabung nggak? Maksudnya di luar komunitas nih ya. Iya. Melihat seperti itu silakan. Kita nggak membatasi kamu itu berasal dari komunitas apa. Nggak apa-apa berarti Mas ya. Ikut gabung. Atau kamu mau bikin acara sendiri, silakan. Tapi dibutuhkan nggak sih Mas konsistensi itu? Maksudnya kalau mereka cuma sekali ikut pun kan berarti kan kayaknya Saman juga merugikan Saman juga gitu loh Mas. Ya nggak ada yang rugi sih. Nggak ada yang rugi sih. Aku nggak membutuhkan konsistensi ya. Maksudnya semua terserah kembali lagi ke mereka. Kalau mereka ingin gabung, monggo. Dan mereka bisa gitu Mas. Bisa. Sama seperti aku ya, makanya kenapa aku nggak ada jadwal rutin pembagian itu. Yang jelas acara ini nanti akan seterusnya. Harus seterusnya. Kalau untuk waktunya seminggu sekali, 2 minggu sekali aku nggak bisa memastikan. Belum bisa ya Mas? Belum bisa. Karena ya itu tadi, semua orang punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Yang penting kita punya niatan kalau ini harus dilakukan sampai nanti. Tapi sibuk nganu nggak sih Mas? Salah nggak sih kata itu? Nggak diprioritaskan nggak sih? Yang mana? Yang acara ini? Maksudnya ada kata ini diprioritaskan dalam bagi-bagi, nggak tahu aku bagi-bagi berapa jam. 1 jam dalam hari ini udah selesai, setelah itu pulang sendiri-sendiri gitu. Wah nggak bisa? Sebetulnya bisa kalau kita semuanya ikut, maksudnya konsisten ya. Tapi kembali lagi kita nggak bisa memaksakan itu tadi. Iya sih Mas. Kita nggak bisa memaksakan ini dijadikan hal yang prioritas bagi orang lain. Kita juga punya. Yang penting itu tadi, tujuan kami ini adalah menyadarkan bahwa makanan itu hak untuk semua orang. Hak untuk semua orang. Tidak kalangan tertentu. Iya, tidak kalangan tertentu. Mungkin ya seperti sampean bilang, PR kita adalah mungkin rutinitasnya tadi yang perlu diatur. Bisa kok Mas. Kalau mau prioritasin. Ya udahlah, itu aja sama Mbah Busuk hari ini. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam bisa di IG-nya ya Mas ya? Di IG-nya Pangan Bukan Perang. Kalau mau gabung sangat diperbolehkan. Perbolehkan, silakan nanti DM atau di situ ada nomor WhatsApp, boleh kontak. Ada kontaknya juga. ATM-nya di Mas, nomornya kan nih. Ya udah itu aja, bye-bye. Oke, makasih.